Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia dan semua saudara kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita berjumpa kembali di dalam pertemuan virtual ini yang mana dimaksudkan adalah untuk menjelaskan berbagai hal terkait tentang mata kuliah agama, mata kuliah umum di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, FKIP, dan semua juga dari fakultas-fakultas yang lain, dari Filkom, kemudian FHEB, kemudian PIKES. Ya, jadi dalam hal ini semuanya juga harus mendengarkan video ini sebagai pemahaman untuk bagaimana kita bisa merujuk karya ilmiah dalam menulis paragraf, yang mana paragraf tersebut menjadi tugasnya. Yang mana tugas dalam hal ini, saudara membuat satu paragraf yang langsung dirujuk dari bukunya ya. Yang buku tersebut di-download terlebih dahulu di Google ataupun di browser ya. Nah, setelah buku di-download, kemudian saudara tentunya membaca buku tersebut ya. Karena ilmu itu sangat kuncinya sekali, yaitu membaca. Sebagaimana pesan pertama dalam ilmu pengetahuan, yaitu bagaimana kita selalu membaca. Rasulullah SAW selalu diberikan ataupun diperingatkan sekali untuk selalu membaca. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, itu pertama sekali dia disuruh untuk membaca. Bacalah, bacalah, dan bacalah. Iqra, iqra, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi jangan sembarangan membaca. Kita dianjurkan sekali sebelum membaca kita harus dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menuntut ilmu harus kita berdoa terlebih dahulu. Inilah maksudnya. Bagaimana kita membaca, bagaimana kita menggali ilmu pengetahuan itu dengan apa? Dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai ketuhanan. Ya, mudah-mudahan nilai-nilai Al-Quran ini kita terus gaungkan, terus promosikan, supaya ilmu yang kita dapatkan melekat dalam diri kita, melekat dalam pikiran kita, melekat dalam hati kita, dan melekat dalam perbuatan kita. Oke, baik saudara, memang ilmu itu pada hakikatnya dimulai dari pikiran, kemudian perkataan, kemudian kebiasaan atau pengamalan ya, kemudian karakter ataupun budaya ya, kemudian baru inilah yang akan mendorong kita, yang akan membawa kita karakter-karakter yang sudah kita pegangi tersebut ya. Karakter tidak akan muncul ketika kita belum mempelajari apa-apa. Jadi penting sekali agama ya, sangat penting untuk karakter yang kita ciptakan selama hidup di dunia. Oke, saudara. Jadi dalam hal ini Bapak menyampaikan untuk awal-awal ini agar mencari atau mendownload buku-buku agama ya secara
PDF saja, secara soft copy saja, ya, di-download secara PDF, kemudian dan dibaca-baca. Kemudian saudara tulis apa yang ada di buku tersebut sesuai dengan materi yang dipelajari. Jadi silabusnya sudah dikasih, ya, setelah dilihat silabusnya, materi nomor 1 apa, nomor 2 apa, baru saudara lihat di silabus tersebut apa saja materinya dan saudara ambil di buku yang saudara download tersebut. Ya. Kalau tidak ada gimana dalam buku tersebut? Saudara cari buku yang lain. Saudara download lagi buku yang lain. Oke. Jadi mengerti ya sampai di sini. Yang pertama download bukunya, buku secara PDF di internet. Kemudian yang kedua, saudara harus membaca, ya. 3, saudara tulis paragraf yang diambil dari buku yang saudara download itu. Ya, halaman berapa yang ditulis, ya. Lalu saudara tulis secara langsung, ya, kutipan langsung. Nah, jadi dalam tahap awal ini kita coba kutipannya kutipan langsung. Artinya mengambil referensi sesuai dengan isi buku, sesuai dengan konten buku. Apa yang termaktub dalam buku tersebut, itu yang saudara tulis, kemudian saudara buat nanti setelah itu di akhir paragrafnya nama pengarang dan nama yang punya buku, ya, nama yang menyusun buku, nama pengarang dan tahun, ya, nama pengarang .2 tahun boleh juga, atau nama pengarang koma tahun, ya, .2 halaman. Misalnya dalam kurung Dedet, ya, koma 2020 .2 atau halaman, ya, .2 nomor 7 misalnya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi saudara buat paragrafnya yang diambil dari buku, ya, saudara tulis, saudara salin saja, ya, salin saja, dan saudara masukkan nanti di akhir paragrafnya itu nama pengarang buku, kemudian tahun dan halamannya juga. Oke, dalam ini adalah tugasnya seperti itu, dibuat di mana saja boleh diketik, boleh tulis tangan. Jadi 1 paragraf saja boleh, 2 paragraf pakai bagus, ya. Jadi seperti itu penjelasan terkait mengenai tugas, ya. Kemudian tugas tersebut boleh secara kelompok, ya. Saudara harus membagi kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Nah, jadi saudara mendiskusikan tuh terkait apa yang saudara buat itu. Paragraf yang saudara buat itu menjadi bahan presentasi saudara nanti di kelas. Itulah yang saudara nanti presentasikan bersama kawan-kawan saudara yang 3 orang lagi atau berempat, ya. Jadi berempat orang itu siapa yang akan menyampaikan, ya. Semuanya boleh berbicara. Ya, di sini kesempatan saudara angkat bicara. Saudara setelah membaca, kemudian saudara jelaskan apa yang saudara tulis itu. Jangan sampai pada batas membaca saja, tapi saudara perlu menjelaskan apa yang saudara tulis tersebut. Misalnya tentang agama, ya. Nah, tentang agama tersebut saudara masukkan, misalnya masukkan pengertian agama, ya, atau sejarah agama, atau agama yang paling kebenarannya sangat
terjamin. Agama dilihat dari sisi pandang kebenarannya. Jadi dalam hal ini, apapun yang saudara tulis di kertas itu menjadi pembahasan yang saudara jelaskan ketika saudara presentasi bersama teman saudara nanti. Nah, oke, demikian dulu untuk pertama ini sebagai pengantar kuliah dan sebagai penyampaian alur penugasan. Nah, jadi cukup jelas, saudara. Mudah saudara mengerti. I hope you understood my speech well ya. Dan saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Walaupun ada pertanyaan, coba pertanyaan itu ditanyakan kepada teman yang lebih dipaham dulu. Jangan sampai semuanya ditanyakan kepada Bapak ya. Dicerna dulu, dipahami dulu. Bagaimana ya, gimana ya gitu ya. Jadi sangat diharapkan kemandirian saudara ya. Proses yang saudara lakukan ini ya kuncinya ya. Proses yang saudara lakukan selama kuliah itu yang akan menjadi kunci dalam penilaian ya. Jangan sekedar hadir ngambil absen ya. Jangan seperti itu. Jadi saudara sangat mendalami sekali ya mata kuliah agama ini. Di dalam hal ini saya menyampaikan sangat kita gemborkan di kampus Universitas Darmas Indonesia. Universitas Darmas Indonesia. Kita undari, kita syiarkan nilai-nilai keagamaan. Kita semarakkan kegiatan-kegiatan yang sangat bernilai positif untuk kebaikan-kebaikan yang rohani ya. Ada kesehatan fisik dengan olahraga, ada kesehatan rohani itu melalui salah satunya dengan pendekatan religius. Kita harus banyak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan sampai lingkungan kita tidak diwarnai oleh lingkungan yang religius ya. Jadi harus semangat selalu ya untuk menyemarakkan, untuk menggaungkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kampus ya. Kemampuan agama, kemampuan dalam pengamalan agama harus kita selalu belajar. Jangan sampai kita tidak bisa dalam pengamalan agama untuk yang dibawa ke depan publik. Ya, misalnya apa? Misalnya azan ya harus bagus itu. Dilatih terus. Baca Al-Qur'an itu juga harus ya. Ini sangat dibutuhkan sekali di dalam kampus. Misalnya Fakultas FKIP ada acara, ada yang ngajinya mahasiswa FKIP. Fakultas atau Filkom, Fakultas Ilmu Komputer ya, juga bisa ada yang bisa ngaji. Dari FHEB, Fakultas Ekonomi ya dan Bisnis ya, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis ya. Itu juga harus ada orang-orang yang memang berkemampuan di bidang agama ya. Harus dilatih terus. Jangan sampai tidak diasah ya. Kalau tidak ada dalam kampus dicari ya. Ya, di sini juga Bapak juga
sangat membutuhkan orang-orang yang bisa diajak untuk dibina atau diberikan bimbingan secara berkelanjutan ya, supaya saudara-saudara bisa tampil di masyarakat, di lingkungan saudara, di lingkungan kampus, di lingkungan saudara tinggal di kampung saudara. Ya. Nah, jadi inilah harapan kita semua. Jangan sampai ilmu setinggi langit, tetapi pengamalan kompetensi agama kurang. Ya, pemahaman nggak tanggung tingginya, tapi apa? Kompetensi nggak ada. Azan nggak menarik, ya. Ngaji nggak begitu bagus. Padahal kita sudah mewadahi, kita sudah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk belajar. Ya, Bapak sebagai pelatih kori-kori di Kabupaten Damastraya ini, ya, alhamdulillah kebetulan Bapak adalah salah seorang ya anggota dari LPTQ ya, lembaga pengembangan tilawatil Quran. Jadi Bapak sebagai pelatih dalam bidang tilawah maupun bidang pendidikan. Nah, jadi kalau mau belajar ya silakan, sangat bagus sekali ya. Ya untuk baca doa aja ya kadang-kadang itu tidak ada seperti itu. Tidak ada yang mewadahi yang untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, oke, jadi itu bagaimana saudara bisa berproses di mata kuliah ini. Saudara mendalami, menerapkan, dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari satu semester ya. Oke, baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Banyak maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan tidak berkenan di hati. Mohon maaf, maklumlah manusia, banyak kekhilafan, banyak kesalahan dalam berbicara. Ya, mohon maaf kepada semuanya jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.